ketika kegiatan peer ini direkam, kegiatan peer teaching ini direkam, dilihat oleh guru, dilihat oleh mahasiswa sebagai siswa, kemudian ibu dosen dan juga saya sendiri sebagai pamong, seperti agak grogi sedikit gitu, Pak. Jadi terlihat bahwa se- kalau di kelas saya yakin nanti pada saat PPL Pak Dubu pasti akan lepas dari skenario RPP ini gitu. Karena terlihat ketika takut ada salah apa namanya? salah salah langkah mungkin atau ada takut langkah-langkah yang terlewat. Jadi bapaknya sibuk baca gitu kan. Kayak apa namanya? Sepertinya bapaknya kayaknya grogi deh. Padahal kegiatan yang namanya pendahuluan berdoa bersama, menanyakan kabar siswa, menyiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran itu adalah hal-hal yang sangat mendasar. Mungkin nanti pada saat PPL bisa lepas dari itu, Pak Nggih. Tenang saja, saya yakin naluri guru itu bertahun-tahun ngajar, nalurinya tuh udah proses yang seperti itu tuh pasti sudah biasa dilalui, tapi wajar karena kita ketika ditonton untuk mengajar, jangankan ditonton berapa orang ini, ada 11, ada 12 orang di ruangan ini, di luar Pak Dubo ada 11, itu ditonton sepertinya nanti kalau ada langkah yang salah itu kayaknya akan fatal ya, tidak masalah, tapi yang penting proses-proses secara apa ya yang esensial itu selalu diingat gitu. Jadi jangan grogi Pak ya, tenang saja. Baik, kemudian untuk masukan saja, seorang guru pasti akan memperhatikan bagaimana kondisi audiens atau bagaimana kondisi anak didiknya. Ketika seorang guru sudah melihat anak didiknya mulai tidak berkonsentrasi, kita harus aware, kita harus waspada bagaimana caranya mengembalikan semangat belajar di dalam kurikulum Merdeka atau di zamannya sekarang, bahasa ice breaking itu sangat tren ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengembalikan fokus mereka dengan banyak sekali contoh-contoh ice breaking, bermain sederhana, tepuk-tepukan, kemudian bahkan ada yang mindfulness atau teknik stop. Stop dulu, tarik nafas sebentar, hening sejenak, kembali lagi. Nanti akan fokus lagi. Mungkin itu nanti variasi seperti itu bisa ditambahkan untuk kegiatan PPL ya Pak. Terkait yang lainnya sih sudah baik. Nanti apa namanya PPL pasti akan lebih sempurna lagi. Saya yakin itu karena eh, enaknya itu Pak Dubo ketika peer teaching, anak-anak di kelas ini kan dari rekan mahasiswa gitu. Jadi nggak ada yang borderline atau mampu ada hambatan intelektual, nggak ada. Anaknya pasti cerdas semua. Ditanyain tentang dewoyatnya paham, resiannya paham gitu. Itu enaknya. Jadi nanti apa namanya ketika PPL lagi pasti akan menyesuaikan. Kemudian yang belum terlihat adalah ketika proses. Jadi harapan dari kita bisa memaintenan kelas dengan baik itu adalah bisa mengakomodasi kebutuhan minat anak. Jadi nanti di proses akan terlihat. Bapak boleh saja apa namanya membedakan ceritanya. Anak ini perlu pendampingan yang lebih banyak. Anak ini sudah bisa mandiri. Nanti dalam proses pembelajarannya eh, apa namanya dalam proses pembelajarannya nanti akan diperlihatkan mana anak-anak yang memang butuh pendampingan di kelas Pak Debu ya. Kemudian mana anak-anak yang sudah bisa secara mandiri. Nanti di sana akan terlihat proses diferensiasinya. Begitu. Kemudian bagus sekali tadi anak-anak sudah bisa berkelompok, kemudian ada kegiatan tindak lanjutnya, tadi RTL-nya sudah tersampaikan dengan baik. Baik, mungkin itu dari saya, dari Tiang. Ada mungkin tambahan dari Bu Prof? Bu Prof, apakah sudah di tempat? Baik, mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Pak Dubo? Durus Pak, boleh Pak. Untuk sementara Bu, Om Swastiastu, untuk sementara mudah-mudahan nanti dalam mengikuti PPL selanjutnya, mohon maaf Bu, tadi agak grogi, masih masih kurang sehat masalahnya Bu, masih Ya Pak, kurang kemarin sehat, sempat masih sakit ya. Oh iya betul-betul. ya Tapi nggak masih apa-apa, agak tadi sudah agak bagus Pak. pusing. Iya.
Tenang Ya, Pak, sudah bagus, sudah jadi mohon berjalan maaf dengan Bu. lancar. Ya, ya mudah-mudahan untuk mengikuti PPL selanjutnya baik saya maupun teman-teman tidak ada kendala nanti. Iya, Mudah-mudahan betul. tidak ada grogi dalam mengikuti PPL selanjutnya nanti. Terima kasih Bu Ye, atas ini makasih. bimbingannya, atas koreksinya. Cuma itu aja Bu. Ye, Terima terima kasih. kasih Pak Dubo. Saya yakin Pak Dubo nanti kalau sudah PPL kan ketemu sama muridnya sendiri ya. Pasti beda nanti ininya, apa namanya, rasanya itu feel-nya. Karena kalau ini kan ngajar teman-teman, satu sisi grogi, takut dinilai juga, apalagi yang jadi yang pertama itu nggak mudah loh Pak. Ya kan? Memulai Ya, Bu. sesuatu itu, betul. Tidak mudah itu, akan karena jadi contoh nanti teman-teman ngeliat, oh nih ya nanti begini, nanti begini, karena kesempatan Pak Dubo untuk memperbaiki itu kan tidak bisa karena yang pertama gitu, nanti diperbaiki dalam kegiatan PPL. Kalau teman-teman sekarang nomor dua udah tahu nih, oh Pak Dubo begini, oh katanya begini, nanti nomor dua saya begini, gitu bisa. Tapi yang jadi yang pertama itu belum tentu bisa. Bangga Pak, bangga Pak jadi yang pertama Pak. Betul. Bu. Oh, betul. Baik, Bu Prof, izin, eh, apakah ada masukan yang mau diberikan kepada Pak Dubu? Masih belum di tempat sepertinya. Pak Nurka masih ngerekam berarti ya? Berarti rekaman yang tadi saat Pak Dubu mengajar dan rekaman umpan balik ini akan jadi dua file. Iya, jadi 2 file. Oke, apa namanya? Biar nggak terlalu panjang, ini bisa ini dulu diselesaikan dulu rekamannya nanti saat Prof Sri yang masuk baru gini. Biar nggak terlalu panjang durasinya berat nanti ngeditnya. Kan waktunya 15 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Ibu Guru Pamong, Ibu Profesor, wali kelas, dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait Trihita Karana. Sebelumnya, terimalah panganjali dari Ibu, Om Swastiastu. Namun sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya apa yang kita laksanakan, yang kita pelajari hari ini bisa menambah kecerdasan dan kepandaian anak-anakku sekalian. Mari kita berdoa. Om Praradewi Saraswati Om Santi Santi. Sahih. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Astunggara, Ibu juga sehat hari ini. Hadir semua? Atau ada yang tidak hadir? Ada satu, Ya, Bu. Bu. Ada satu, Bu. Ada satu. Atas nama siapa coba? Ya. Yayu Erika Gandhi, Bu Guru, sakit. Oh, sakit. Mari kita sama-sama berdoa untuk untuk teman kita, anak-anakku sekalian ya. Semoga anak-anak Ibu bisa hadir lengkap untuk materi selanjutnya. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian Trihita Karana dan bagian-bagiannya, Ibu ingin tahu sampai mana sih pengetahuan anak-anak Ibu sekalian terkait pengertian Trihita Karana. Bu. Silakan. Trihita Karana itu adalah 3 hubungan yang harmonis, yaitu ada hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia
dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Mungkin itu, Ibu. Pintar, hebat. Bagus, betul apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Sebelumnya Ibu juga ingin berbagi layar. Nggak bisa ini ya, berbagi layar ini ya. Nggak bisa kayaknya berbagi layar. Ibu sebenarnya sudah menyiapkan biar anak-anak sekalian bisa lebih semangat, lebih antusias untuk belajarnya. Tapi ternyatanya nggak bisa ini Ibu mau bagi layarnya. Mungkin gangguan, Bu. Bisa jadi. Ya, Ibu tidak ini, Ibu langsung saja. Masih terkait Trihita Karana. Apabila anak-anak Ibu sekalian pernah tidak membuang sampah sembarangan? Ibu minta kejujurannya saja. Pernah tidak Ibu Sering, mau Bu. dengar? Pernah, Bu, sering. Sering. Ya. Anak-anak Sering, Ibu yang Bu. lain? Sering ya. Kadang-kadang memang tanpa kita sadari ya, langsung kita lempar saja. Padahal itu apa namanya sangat ini tidak baik sama sekali. Nah, apa yang dirasakan setelah membuang sampah sembarangan tadi anak-anak? Rasa bersalah, Bu Guru. Merasa bersalah ya. Nah, Ada lagi? Nah, oleh sebab itu ada, anak-anak, Bu. ya silakan. Ya. Ini, Bu, ketika saya Ya. membuang sampah sembarangan itu, Bu, mungkin di sana tidak ada merasa bersalah bahwa tempat sampah itu mungkin seharusnya disitulah tempat saya buang gitu. Kalau saya, Bu, Iya, gitu ya. Iya. ya, Anak-anak Ibu sekalian, mulai hari ini kita bersama-sama jangan lagi membuang sampah sembarangan ya. Baik, Karena Bu. itu sampah itu iya, Bu. merupakan apa namanya, yang namanya sampah pasti kotor lah, yang nantinya itu bisa menjadi virus penyakit untuk kita, termasuk kita yang membuangnya juga, itu dia. Nah, terima kasih sudah dijawab. Bagus-bagus semua jawaban anak-anakku sekalian tadi. Terkait materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian Trihita Karana dan bagian-bagiannya. Minggu lalu kita juga sudah disuguhkan dengan materi Atman, di mana kalau nanti sudah masuk ke bagian-bagian itu, Atman itu akan terhubung sekali dengan materi ini. Ya, pengertian Trihita Karana itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama, kata tri artinya tiga ya anak-anak ya. Iya, 3, Bu. Ya, Iya, Bu. ada 3. Iya, Terus 3. ada kata yang kedua adalah kata hita yang artinya, ada yang tahu? Bahagia. Dan kata yang ketiga yaitu kata karana, yang dimana di sana kata karana itu mengandung arti atau makna apa namanya penyebab. Jadi dapat diartikan bahwa Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Apakah anak-anakku sekalian mau bahagia? Mau, Bu. Mau, Bu. Mau. Ibu juga mau loh. Enak loh menjadi orang bahagia itu. Ya, ya. Demikian pengertian Trihita Karana. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari Trihita Karana. Bagian-bagiannya karena tadi ada kata tri itu artinya 3, otomatis bagiannya juga ada 3. Nah, sebelum Ibu sampaikan, mungkin anak-anak sekalian sudah ada yang tahu apa-apa saja bagian-bagian dari Trihita Karana. Silakan, ada yang bisa silakan. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari Trihita Karana? Ya, silakan. 1, dengan Tuhan.
sesama Ya, manusia dengan betul. lingkungan, Bu. Ya. Ada lagi anak-anak ibu yang lain? Silakan. Ada? Rayangan, menjaga hubungan baik dengan Tuhan, Iya Pawongan, betul. menjaga Iya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, sesama teman, iya. Pelemahan, menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan. Oke, betul, bagus. Kalau boleh ini kan diakumulasi dapat 100 anak ibu yang ini. Betul apa yang dijawabnya tadi sekaligus dengan artinya. Ya, sebelum kita masuk ke sana, kayaknya ini kurang semangat deh. Ibu lihat dari awal tadi, betul ya? Coba kita ice breaking dulu. Ya, Bu. Ya, kita tepuk semangat ya. Ya, Bu. semangat. Sebelumnya mungkin ada anak-anak ibu yang sudah hafal apa itu tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, nah ini. Tepuk semangat. Oke, siap biar semangat ya. Oke, kita mulai dalam hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk Tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Iya, nah sudah semangat kan? Pada senyum semua. Tadi kayaknya masih apa ya kesannya? Ya, betul yang disampaikan oleh teman-temannya tadi bahwa bagian-bagian dari Trihita Karana itu ada parahyangan, ada pawongan, ada palemahan. Ya. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Maha Pencipta, yaitu Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita perlu menjaga hubungan baik dengan Tuhan karena manusia itu sendiri, anak-anakku sekalian, ibu juga adalah berasal dari Tuhan. Dengan seperti yang ibu bahas di awal tadi bahwa ada Atman di raga kita ini. Apa itu Atman? Yaitu percikan terkecil yang berasal dari Maha Pencipta atau Sang Hyang Widi Wasa tadi. Makanya sebagai umat manusia ciptaan Tuhan, kita patut menjaga hubungan baik, hubungan harmonis itu tadi dengan Tuhan atau Sang Hyang Widi Wasa, Ranjing Hatala Langit. Ya, itu parahyangan. Terus yang bagian kedua yaitu pawongan. Nah, pawongan seperti yang sudah disampaikan oleh temannya tadi bahwa pawongan itu adalah hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia. Nah, ini menurut Ibu ini memang sangat bersentuhan langsung dengan diri kita ya anak-anak ya. Bayangkan nanti anak-anak begitu pulang dari sekolah, jalan pulang pasti ketemu orang-orang ya kan, baik yang sudah anak-anakku kenal, bahkan anak-anak juga ada yang tidak kenal dengan orang-orang itu ya. Jadi walaupun dengan orang yang kita tidak kenal pun kita harus tetap menjaga hubungan itu tadi. Ya anak-anak ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Nah Bu. itu anak-anak Ibu baik semua, pintar-pintar semua ini. Ya, itulah hubungan harmonis antara manusia. Artinya kita menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Sehingga terciptanya keharmonisan atau kerukunan. Itu harmonis itu tidak hanya sesama kita umat Hindu ataupun satu keluarga atau apapun itu, beda agama non-Hindu pun kita tetap menjaga hubungan harmonis. Ya, supaya tercipta kerukunan tadi. Ya, yang ketiga adalah pelemahan. Bagian yang ketiga adalah pelemahan, di mana pelemahan itu sudah disampaikan oleh temannya tadi, bahwa pelemahan adalah hubungan yang harmonis antara apa? Manusia dengan alam lingkungannya. Ya, betul. Kita harus menjaga alam kita. Jangan kita hanya mau hasil dari alam kita, tetapi kita harus menjaga supaya alam itu tetap subur, tetap lestari. Karena memang
apa namanya, menurut Ibu sih semua kita ini anak-anak Ibu semua, kita ini sebenarnya banyak yang apa namanya sumber hidupnya itu dari bukan ya sumber hidup ini untuk mencari mata pencaharian maksudnya ya. Pencarian itu kebanyakan Bu. dari alam. Contoh saja apa namanya kita minum air itu dari mana ya, dari alam. Dijaga kebersihannya supaya kita mengkonsumsinya tidak terserang penyakit. Kebanyakan sekarang dari minum air kurang bersih akhirnya apa, sakit ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk bagian-bagian Trihita Karana, dan juga tadi di awal juga sudah dibahas terkait Trihita Karana. Ya, ada yang perlu kita bahas kembali? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Udah, silakan. Saya Bu Guru. Silakan. Bu Guru, kita tidak boleh menebang hutan secara liar ya Bu Guru ya. Betul, betul Nak, betul sekali. Anak Ibu pernah melihat penebangan hutan secara liar ya, Anak? Ya Bu Guru, ada di TV. Oh iya, ya betul sekali, betul itu, sering sekali itu ya. Jangan, karena kalau hutan kita gundul, habis ditebang secara liar, sebebas-bebasnya oleh manusia, itu tadi nanti bisa menyebabkan banjir. Oh iya Bu. Ya, sering banjir terjadi karena apa? Hutan itu sudah tidak terawat lagi, banyak menebang secara liar. Ya, iya. Ada lagi? Sudah Bu Guru, ngerti. Sudah. Ada Bu Oke. Guru. Ya ada ya. Ya, kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya balik ke anak-anak Ibu sekalian, ya. Kita sering dalam apa namanya kegiatan acara agama itu, acara agama Hindu terdiri dari berbagai macam ritual ya anak-anak ya. Kita sering membuat mempersembahkan sesajen. Apakah pernah anak-anak lakukan itu? Setidaknya melihatlah, setidaknya orang tuanya mungkin ada yang pernah. Silakan. Sering Bu Guru. Ya, Pernah, Bu. Sering Bu. Sering kalau Bu. boleh tahu acara apa saja? Pada saat odalan Bu Guru. Iya. Itu ya, iya bagus. Berarti anak Ibu ini sering memperhatikan ya. Dari sering memperhatikan kita akan nantinya akan terbiasa ya Bu. Ya Nak ya. Nah, misal upacara tumpek wariga itu ya, itu sebenarnya itu adalah contoh dari pelaksanaan atau menjaga hubungan baik dengan alam. Ya betul ya. Ya, kalau tidak ada, kira-kira untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mungkin sebelum Ibu akhiri, anak-anakku sekalian banyak ada kendala tidak hari ini dengan materi yang kita sampaikan hari ini? Silakan disampaikan. Ini juga kebaikan untuk kita semua, untuk anak-anakku sekalian, dan untuk Ibu juga sebagai pengajarnya. Adakah kendala untuk hari ini anak-anak sekalian sebelum Ibu akhiri? Tidak ada Bu Guru. Tidak ada. Tidak ada Bu Oke, Guru. kalau tidak ada, Ibu hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya Ibu simpulkan dulu materi kita hari ini bahwa pengertian dari Trihita Karana adalah 3 penyebab hubungan atau tiga penyebab hubungan bahagia atau kesejahteraan itu tadi. Terus bagian-bagiannya ada 3, ada perhayangan, ada pawongan, dan yang ketiganya ada kelemahan. Di mana ketiganya itu harus kita jaga hubungan baik itu. Ya anak-anak ya, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya untuk hari ini, Ibu mohon maaf. Selamat bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang sama, tetapi sub materi yang berbeda. Oke, terima kasih anak-anak semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama menghaturkan Prama Santi.
Om Santi, 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 Om. Sahih, selamat siang. Siang. Yang Bu. Oke, recordnya sudah Pak Narka. Nggak